adalah racikan saya semua. Saya juga kebetulan kerjasama dengan para terapis untuk membantu memberikan resep kepada pasiennya. Kebetulan saya juga adalah seorang IO dan saya sekretarisnya Pak Maka juga, sekretaris Korbit Pakti Nasional. Saya juga kebetulan menjabat sebagai Ketua DPC Pakti Kabupaten Bekasi, yang mana tugas saya adalah mensosialisasikan Pakti ke Dinas Kesehatan Bekasi dan juga membantu para penyehat tradisional atau terapis yang ingin membuat STPT di wilayah Kabupaten Bekasi. Saya juga seorang instruktur vokasi BNSP dan seorang trainer di Pakti. Baik, sekilas tentang ini pendidikan saya seorang lulusan madrasah aliyah, dan untuk ininya sih saya lebih ke pengobat tradisional aja Pak ya. Ini gelar non formal saya yang didapat di LPK sebagai ahli pratama pengusada. Di D1 saya lebih mempelajari, waktu angkatan pertama itu saya lebih mempelajari ilmu herbal Bapak Ibu. Karena di angkatan pertama itu fokus kita di herbal Nusantara, herbal TCM, dan juga akupunktur. Dan saya juga telah menyelesaikan Lakramadya yang gelar yang diberikan PPUIN atau setara dengan D2 atau peracik ramuan, bisa disebut peracik ramuan. Baik, ini adalah sekilas tentang legalitas saya. Sebenarnya saya mempelajari herbal itu udah lama Bapak Ibu, dari 2019 mungkin sudah jadi peracik gitu kan. Cuman saya dulu belajarnya kemana-mana, dari tabib Jarimas, dari Sensei Harina Sution gitu kan. Tapi di situ kita belajar meracik ramuan lebih ke formula ya Bapak Ibu ya, yang udah kelasnya tuh udah kelas berat mungkin, karena kita meracik kapsul juga. Cuman sekolah di beliau itu selama 3 tahun tidak memberikan legalitas Bapak Ibu. Jadi makanya saya cari gelar di LPK seperti Bapak Ibu sekarang ini yang lagi kuliah. Saya mencari gelar untuk legalitas saya, untuk apa ya, kalau masyarakat kita kan kalau tahu kita oh ini benar ya belajar di sini gitu kan, begitu masuk ke tempat ruangan ini kita langsung tersugesti untuk sembuh gitu Bapak Ibu. Itu. Nah, ini makanya saya mencari legalitas ini lalu bentar. Ini saya juga seorang instruktur vokasi BNSP. Dan ini saya herbal ramuan level 4 bersama dengan Om Maning dan juga Pak Anhar Gumai. Ini sekilas tentang saya Bapak Ibu. Ini juga legalitas saya di Lakra dan Madya atau D2 ramuan tradisional. Nah, ini kebetulan racikan-racikan saya semua nih Bapak Ibu. Ini probiotik dari buah-buahan, ini salep, dari salep juga bahannya bahan-bahan dari ramuan tradisional ya. Nah, ini keseharian saya adalah meracik, meramu. Baik, Bapak Ibu, mungkin sekilas aja tentang pribadi saya. Dan kebetulan saya juga saat ini sedang melanjutkan kuliah di lebih fokus ke herbal TCM level 4, 1,5 tahun di Yapetri. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi ya. Tentang sejarah obat tradisional. Sejarah obat tradisional di Indonesia. Obat tradisional telah dikenal dan digunakan secara luas di Indonesia.
di berbagai belahan dunia, maaf, terutama di negara-negara sedang berkembang termasuk di Indonesia. Di negara-negara maju, penggunaan obat tradisional juga semakin populer. Pemanfaatan obat tradisional di Indonesia telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Hal tersebut dapat dibuktikan dari relief yang dapat ditemui di Candi Borobudur. Dari relief Karmawi Bangga digambarkan seorang laki-laki mendapatkan perawatan dari beberapa wanita dengan cara memijat kepalanya serta memegang tangan dan kakinya. Relief lain mengilustrasikan tanaman yang sampai sekarang masih digunakan, yaitu sebagai komponen jamu, antara lain nagasari, semanggen, cendana, wangi, dan kecubung, dan lain-lain. Dari relief-relief tersebut dapat diidentifikasi lebih dari 50 jenis tanaman. Gambaran yang serupa juga ditemukan pada relief-relief di Candi Prambanan, Candi Penataran, dan Candi Sukuh, Candi Tegawangi. Selain dari relief candi, bukti penggunaan obat tradisional oleh masyarakat Indonesia juga dapat ditemukan dari informasi tertulis pada Serat Kawero dan Serat Centini yang tersimpan di Perpustakaan Keraton Istana Surakarta. Serat Centini memuat semua pengetahuan yang ada di Jawa sejak masa pemerintahan Sultan Agung sampai serat tersebut ditulis, yaitu pada tahun 1814. Nah, pada tahun 1831 ditulis Serat Kawero bab Jampi Jawa yang ditulis dalam bahasa Jawa dengan aksara Jawa. Tersebut memuat 1166 resep terdiri atas 922 resep ramuan bahan alami dan 244 resep berupa catatan rajah dan jimat atau gambar-gambar doa rapal atau mantra ramuan. Raja itu adalah benda mati yang dibuat seseorang yang mempunyai ilmu hikmah yang tinggi, biasanya Bapak Ibu, atau di dalam raja itu mempunyai kekuatan goib, yang mana raja itu yang tahu isinya itu ya isi penulis raja tersebut gitu. Raja biasanya ditulis berupa tulisan Arab, angka, gambar, atau huruf-huruf tertentu. Nah, bagi masyarakat Jawa dan Madura, obat tradisional lebih dikenal luas sebagai jamu. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa yang berarti obat tradisional yang berasal dari tanaman. Baik, kita lanjut obat herbal versus obat kimia. Perbedaan obat herbal dan obat kimia dapat kamu ketahui melalui komposisi bahan dasarnya. Obat herbal terbuat dari tanaman utuh, sedangkan obat kimia menggunakan bahan aktif yang telah diekstrak. Beberapa obat kimia juga ada yang berbahan dasar tumbuhan, yang membedakan adalah proses pengolahannya. Kita bahas tentang obat herbal dulu ya Bapak Ibu. Bahan dasar yang digunakan umumnya terbuat dari tanaman utuh dan diambil tanpa filtrasi untuk mendapatkan bahan aktif. Bersifat kuratif, artinya benar-benar bersifat menyembuhkan. Tidak hanya menyembuhkan satu gejala penyakit saja, tapi juga menyembuhkan ke organ lain dan sampai ke akarnya. Tidak menimbulkan efek samping asalkan diracik oleh herbalis yang ahli. Reaksinya lambat tapi bersifat konstruktif, bisa untuk mencegah pemulihan dan mengobati penyakit yang memerlukan pengobatan yang lama. Nah, biasanya kalau minum herbal itu biasanya kalau orang yang sudah terbiasa minum obat sintetis ya, kita bilangnya sintetis ya Bapak Ibu, karena di dalam herbal juga ada mengandung zat senyawa kimia, jadi kita nggak bisa bilang kalau obat konvensional itu obat kimia gitu sebenarnya. Nah, di dalam biasanya kalau orang yang udah terbiasa minum herbal, obat sintetis itu memang untuk proses penerimaan ke dalam tubuhnya itu memang prosesnya lama. Tapi kalau memang kita nggak pernah minum obat-obatan yang di toko-toko atau itu biasanya kalau misalnya kita
minum kunyit gitu ya. Kalau lagi sakit perut, emah atau mual gitu kan, kita bikin aja ramuan kunyit sama jahe gitu. Alhamdulillah itu cepet juga rilisnya Bapak Ibu. Tuh. Tapi kalau emang tubuh kita udah terkontaminasi dengan obat-obatan ya memang lama untuk menyerapnya gitu. Seperti itu. Baik kita balik ke obat kimia diproses dengan teknologi khusus untuk pengambilan ekstrak atau bahan aktif tertentu dari bahan dasarnya, bersifat paliatif. Artinya, obat ini akan menyembuhkan penyakit, tetapi bila obat tersebut terjadi pengendapan dan menjadi racun yang berbahaya, bersifat simptomatis, artinya obat ini hanya ditujukan untuk penyakit itu saja dan hanya menghilangkan gejalanya. Misalnya sakit kepala minum bodrek udah sembuh gitu, tapi kan sembuhnya cuma seketika gitu, kita nggak menyembuhkan apa sih penyebab sakit kepala itu gitu kan. Sementara sakit kepala itu kan banyak ya Bapak Ibu gejalanya gitu, penyebabnya gitu kan. Ada yang dari liver, asam lambung naik, juga sakit kepala. Terus hipertensi juga sakit kepala gitu kan. Tapi kalau obat kimia obat sintetis itu kan ya cuman menghilangkan gejala yang dirasa saat itu aja gitu. Reaksi reaksi penyembuhannya memang cepat, namun jika dikonsumsi secara terus-menerus setiap waktu maka akan beresiko melemahkan organ tubuh yang lain. Memiliki efek samping yang menimbulkan iritasi lambung, hati, dan ginjal, dan lain-lain. Baik, kita lanjut. Tentang jenis obat, ini sedikit pengetahuan aja Bapak Ibu ya. Tentang obat yang ada di pasaran. Obat tradisional asli Indonesia terbuat dari berbagai bahan-bahan alami seperti akar-akaran, daun-daunan, kulit batang, dan buah. Ada juga menggunakan bahan dari tubuh hewan. Misalnya cacing, itu kan untuk orang lebih kenalnya cacing untuk sakit tipes ya. Kelelawar untuk sakit asma, itu kan dari tubuh hewan. Nah, menurut Badan POM, jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai uji klinis di laboratorium. Karena tingkat pembuktiannya umum, maka klaim jamu juga tidak boleh melebih-lebihkan. Misalnya harus disertai kalimat membantu, menyembuhkan, dan lain-lain gitu kan. Atau secara tradisional digunakan untuk penyakit gitu kan biasanya. Nah, jamu merupakan jenis obat tradisional yang paling banyak beredar di Indonesia. Bahkan sampai puluhan ribu produk. Contoh obat tradisional jamu antara lain yang sudah ada di pasaran tuh kayak Ambeven, meringankan wasir dan ambeien ya. Kurkuma FCT membantu melihara kesehatan fungsi hati. Stop rem membantu meringankan diare. Baik, lanjut ke obat herbal terstandar. Obat dengan bahan alami yang sudah teruji secara klinis dan bahan bakunya sudah terstandarisasi. Sediaan OHT sendiri di Indonesia masih berjumlah sekitar kurang lebih 97 produk. Contoh sediaan OHT antara lain lelap tuh yang untuk untuk mengobati orang yang gangguan tidur ya, saat tidur. Diapet, menurunkan frekuensi BAB, tolak angin. Membantu meringankan gejala masuk angin. Nah, fitofarmaka ini obat yang udah diuji secara klinis ya. Obat herbal yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji praklinis dan uji klinis bahan baku serta produk jadinya telah distandarisasi asli Indonesia. Sediaan fitofarmaka sendiri di Indonesia hanya berjumlah sekitar kurang lebih 33 produk. Contoh sediaan fitofarmaka antara lain Stimuno, membantu merangsang dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Atau diabetadek. Baik, lanjut.
Potensi tanaman obat di Indonesia itu nomor 2. Nomor satunya ada di Cina ya Bapak Ibu. Bentar ya. 35.000 spesies tanaman yang tumbuh dari Sabang sampai Merauke, 3.500 diantaranya adalah komponen jamu kita. 300 spesies tanaman telah digunakan industri herbal dan masih banyak yang belum tereksplorasi. Kenapa dari 35.000 spesies cuman yang ada di komponen jamu kita cuma 3.500 saja Bapak Ibu ya, karena kan apa ya, di Indonesia kan apa namanya, misalnya kalau bahan dasarnya, bahan bakunya adanya di hutan tertentu, itu kan kalau untuk industri agak susah ya Bapak Ibu ya. Itu jadi ada tersebar di hutan-hutan juga. Peneliti dari IPB menyebutkan sebanyak 80% tanaman obat yang ada di dunia terdapat di Indonesia dan bisa digunakan sebagai ramuan herbal untuk pencegahan maupun pengobatan penyakit, mulai dari akar, daun, kulit batang, dan buahnya. Lanjut ke bagian tanaman yang berkhasiat. Tanaman yang berkhasiat itu ada akar, ada batang, umbi lapis. Umbi lapis ini kayak apa sih? Bawang merah, bawang putih, bawang bombay itu disebutnya umbi lapis ya Bapak Ibu. Rimpang kunyit, rimpang jahe, daun, bunga, buah, dan biji. Ini akar alang-alang. Akar alang-alang bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan pengisap air serta zat makanan. Akar alang-alang atau dalam bahasa Latinnya disebut Imperata cylindrica. Bersifat meredakan panas dalam, peluruh air seni, pembersih darah, penambah nafsu makan, dan sebagai penghenti pendarahan. Untuk panas dalam. Nah, purwoceng nih, akar purwoceng atau Pimpinella purwacan. Tingkatkan stamina, gairah seksual atau afrodisiak ya disebutnya. Atau mencegah infeksi saluran kemih dan dipercaya baik untuk penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Melancarkan peredaran darah, mencegah kanker, bersifat diuretik. Akar alang-alang ini saya kalau misalnya ngasih resep ke pasien dengan gangguan ginjal misalnya kayak apa sakit pinggang itu kan salah satu gangguan ginjal ya Bapak Ibu ya. Udah saya racikin aja pakai akar alang-alang, keji beling, kumis kucing, tempuyung. Itu tempuyung juga itu bisa menghancurkan batu empedu dan batu ginjal. Baik, kita lanjut ke batang stang. Meredakan tenggorokan, mengatasi demam, mengatasi diare dan mual. Pereda nyeri, menjaga kesehatan organ hati. Nah, secang ini biasanya kita temui yang ada di dalam wedang ubuh ya Bapak Ibu ya, wedang ubuh, bir peletok tuh kan. Bir peletok sama wedang ubuh tuh biasanya ramuannya tuh secang, kayu manis, kapulaga gitu kan. Kapulaga juga ini jadi selain untuk membantu mengobati juga bisa kita konsumsi sehari-hari Bapak Ibu. Jadi kita jadikan teh gitu sebagai pengganti teh gitu kan, minuman pagi-pagi. Seduh aja air secang, kasih kayu manis, kapulaga, pekak. Itu tuh antioksidan tinggi. Insya Allah nggak gampang terserang PPL gitu kan, angin gitu kan. Allah, nih kayu manis menghangatkan tubuh, salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh, kaya antioksidan tinggi, menurunkan resiko penyakit jantung, antiinflamasi, mengurangi nyeri rematik. Baik, kita lanjut
ke umbi. Umbi dewa. Umbi dewa ini biasanya apa? Buat penderita kanker. Mahkota dewa, umbi dewa, tuh kan. Atau dalam bahasa Latinnya Ginura divaricata. Satu di antara manfaat umbi dewa yaitu mengobati hipertensi. Journal of Acupuncture and Meridian Studies 2013 menyebutkan etanol dalam daun dewa dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi karena mengandung antikoagulan juga ya, anti pembekuan darah. Obat diabetes, obat stroke, dan anti kanker. Manfaat ubi ungu. Ini salah satu umbi-umbian juga. Ubi ungu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melindungi tubuh dari toksisitas logam berat, menjaga keseimbangan gula darah, mengurangi risiko kanker, menjaga kesehatan organ hati dan ginjal. Nah, ini buat penderita diabetes tuh ngemilnya, kan kalau penderita diabetes itu biasanya pasti ada keluhan lambung ya Bapak Ibu ya. Pasti lambungnya tuh masalah pencernaan kan. Sistem pencernaannya tuh bermasalah. Sistem pencernaan tuh nggak hanya di area tengah sih sebenarnya, sistem pencernaan itu kan mulai dari mulut sampai dengan ke anus ya. Itu. Jadi kalau penderita diabetes itu disarankan malah ngemilnya tuh ubi ungu atau ubi cilembu. Ubi cilembu itu walaupun manis, dia insya Allah aman untuk penderita diabetes. Itu Bapak Ibu, karena orang diabetes itu temennya pasti asam mah nih. Mah ini harus banyak makan, sementara diabetes nggak boleh banyak makan. Jadi kita ngemilnya ngemil sehat aja gitu, ubi aja, ubi-ubian. Baik, lanjut ke umbi lapis. Umbi lapis itu salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif alami. Umbi lapis atau bulbus terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun secara rapi dan rapat secara roset. Contoh bawang putih, bawang merah, bombay, khasiat antivirus, turunkan kolesterol, atasi penggumpalan darah, turunkan tekanan darah, turunkan kadar gula dalam darah. Makanya kalau masak, ibu-ibu nih masak banyakin aja bawang merah, bawang putih gitu. Nah, kalau untuk hipertensi sendiri nih, kolesterol biasanya kan ada yang langsung telan mentah-mentah ya, bawang putih gitu kan. Nah, itu biasanya kalau yang lambungnya nggak kuat, itu pasti mual, langsung muntah gitu. Lebih enak lagi kita bikin black garlic, Bapak Ibu. Gampang kok bikin black garlic, cuman ditaruh di magicom doang, dikasih tisu, didiemin selama 1 minggu jadi. Bisa kita jadikan cemilan sehari-hari. Cemilan sehat gitu. Baik, kita lanjut. Rimpang. Rimpang atau rizoma, modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas serta akar baru dari ruas-ruasnya. Jahe atau bahasa latinnya Zingiber officinale, atasi flu dan batuk, atasi radang, imunomodulator, antiinflamasi, tingkatkan daya tubuh dan vitamin B dan C. Temulawak, kurkumin, antivirus, anti radang, antibakteri, antioksidan. Nah, biasanya saya kalau meracik ramuan itu Bapak Ibu nggak pernah ketinggalan namanya kunyit, temulawak, jahe gitu. Tinggal presentasinya aja kita ini, misalnya gangguannya lebih ke liver apa lebih ke lambung nih. Kalau mual gitu kan berarti kan lebih ke liver. Nah, kita jadikan herbal utama itu temulawaknya, herbal pendampingnya kunyit. Nah, jahe ini kita jadikan herbal penyerta gitu Bapak Ibu. Pokoknya setiap kali peresepan itu kalau saya nggak pernah ketinggalan kunyit sih gitu. Baik, kunyit sendiri
mengandung senyawa kurkumin, senyawa metabolik, potensi terapeutik, antivirus, antibiotik, antioksidan, anti kanker, dan vitamin C. Lengkuas merah, atasi batuk dan radang tenggorokan, anti kanker, tingkatkan sirkulasi darah, atasi kanker, sehatkan kulit, dan vitamin C. Nah, lengkuas merah ini biasanya terkenal juga afrodisiak, Bapak Ibu. Apa ya, kayak maaf ya, kayak misalnya penderita diabetes itu kan biasanya kan ada gangguan vitalitas ya. Nah, itu saya kalau bikin ramuan untuk mengembalikan vitalitas itu biasanya selalu pakai lengkuas, terus kayak tadi tuh kayak akar apa sih namanya, batang, lupa. Nih kayak purwoceng, terus pokoknya itu bagus Bapak Ibu. Nanti saya kasih resepnya. Baik, kita lanjut temu mangga. Temu mangga atasi ma, anti-inflamasi, antioksidan tinggi, anti kanker, anti peradangan. Kalau misalnya orang dengan gangguan ginjal juga kadang saya kasih temu mangga karena temu mangga itu kan anti peradangan ya, bagus. Dia rasanya itu anak kecil juga suka nih temu mangga karena apa? Nggak pahit gitu, aromanya tuh enak. Temu mangga. Kencur, tingkatkan daya tahan tubuh, anti inflamasi, anti kanker, anti batuk, atasi batuk pilek, ma, dan kolesterol. Ini saya kasih sedikit resep Bapak Ibu nih, kalau misalnya harusnya sih apa materinya mungkin nanti ya yang membahas resep itu nanti, tapi nggak apa-apa lah. Untuk resep pencernaan nih, yang gangguan lambung pasti kan banyak banget untuk pasien-pasien itu sakit apapun pasti lambungnya masalah kan Bapak Ibu. Ini saya kasih ya, dicatat ya Bapak Ibu. Kunyit, temulawak, jahe, adas, kapulaga, kencur. Nah, itu tinggal kita presentasikan aja, keluhannya lebih banyak di mana gitu Bapak Ibu. Baik, nanti kita bahas di diskusi ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan materi berikutnya. Daun kelor. Daun kelor ini dia juga memproduksi ASI, membantu memproduksi ASI. Multivitamin A, B, dan C. Ini vitaminnya banyak banget. Kalau misalnya orang sakit, lemes gitu, bikin sayur daun kelor itu, Masya Allah, Insya Allah bantu apa ya? Bantu meningkatkan stamina lagi gitu. Kalsium, kalium, zat besi, polifenol, anti kanker, dan sehatkan jantung. Sambiloto, the king of bitter. Ini sambiloto, kita nyebutnya ini sambiloto itu rajanya antibiotik Bapak Ibu. Kalau misalnya anti-inflamasi, anti radang, kalau misalnya anak panas gitu, saya sih lebih ini sambiloto itu benar-benar luar biasa sih. Benar apa rajanya antibiotik. Keluarga saya udah tidak pernah namanya kita menggunakan antibiotik yang di luaran itu. Kalau misalnya ada yang radang, udah aja rebus sambiloto, rebus kunyit, pegagan. Insya Allah sekali minum 1 gelas aja udah keringetan, udah turun panasnya. Gitu, turunkan demam. Untuk anak kecil juga aman. Gitu. Untuk anak ya 2 tahun ya, kalau 1 tahun takutnya nggak ini pahit ya. Daun peppermint, peppermint antibakteri, antiseptik, antiinflamasi, atasi flu, batuk dan pilek, sakit kepala dan migrain. Daun mint, kalau misalnya lagi flu nih, bikin aja teh daun mint, dikasih jahe merah gitu, itu juga udah enak. Batuk sampai berhari-hari gitu kan, biasanya ada batuk 14 hari gitu kan. Minum, insya Allah minum jahe, dirutinin, tapi jangan sekali minum pengen sembuh ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan orang itu minum sekali pengen sembuh gitu kan. Insya Allah sih untuk batuk, flu berat juga bagus. Nah, pegagan atau Centella asiatica, redakan kecemasan dan stres.
melancarkan aliran darah, tingkatkan fungsi otak, meregenerasi sel. Nah, ini kan gambarnya gambar otak ya. Katanya sih kalau orang yang pelupa atau daya ingatnya udah menurun gitu, minum pegagan. Ada kapsul pegagan gitu kan. Nah, itu bagus Bapak Ibu, insya Allah. Ini juga untuk stroke yang udah pikun ya, kasih pegagan. Kayak misalnya kayak luka juga kayak diabetes gitu kan, ini kan sistemnya meregenerasi sel ya Bapak Ibu ya. Jadi sel-sel yang udah rusak misalnya kayak orang diabetes itu kan luka gitu kan udah selnya udah rusak ya. Nah, gangren gitu kan. Nah, itu bagus juga dikasih resep pegagan. Baik, lanjut. Tanaman bunga telang. Nah, ini bunga telang seperti produk saya tadi yang di depan Bapak Ibu. Kalau orang dulu kan ya mungkin orang zaman dulu ya, ibu saya juga dulu misalnya kalau misalnya anak belekan gitu kan direndemin bunga telang ya, direndemin bunga telang, ditetesin biar matanya ini. Nah, sebenarnya makin ke sini banyak produk dari bunga telang Bapak Ibu. Kayak saya sendiri kan bikin tehnya ya, teh celup bunga telang itu isinya sereh, jahe merah, bunga telang. Bapak Ibu nanti bisa coba telang meredakan batuk dan asma, memperlancar air seni, meningkatkan daya ingat, anti radang, pereda nyeri, penurun panas, anti diabetes, mengurangi kolesterol, mengurangi peradangan, antioksidan, anti kanker, antihistamin, antidepresan, meningkatkan imun, menyembuhkan radang pada mata. Nah, kayak tadi ya, kesehatan hati dan potensi berperan dalam susunan saraf pusat, menyembuhkan luka. Nah, kita mulai sekarang ganti tehnya dari ini aja, dari dari bunga-bungaan ini, Bapak Ibu. Nih, Masya Allah, sehat. Nah, ini teh rosella juga. Rosella adalah bunga yang mengandung zat besi, vitamin C dan kalsium. Nutrisi baik tersebut bermanfaat dalam meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi batuk dan pilek, anti kanker, menurunkan berat badan, memperbaiki sistem pencernaan, kolesterol, darah tinggi, dan melawan bakteri. Rosella ini bunganya rasanya asem, tapi kalau untuk sakit mah nggak apa-apa, aman, malah sembuh Bapak Ibu kalau rutin minum gitu. Kan orang biasa kalau sakit mah kan takut asem gitu, ntar malah kumat. Kalau Rosella mah enggak Bapak Ibu, Rosella mah bagus gitu, malah bantu ngobatin. Tuh, antivirusnya tinggi juga. Izin minum ya, Bapak Ibu, sebentar. Baik, kita lanjut. Bahan bagian tanaman berhasil buah. Mahkota dewa. Mahkota dewa kaya antioksidan, mencegah kanker, mengatasi asam urat dan alergi. Tapi mahkota dewa ini nggak bisa asal petik langsung kita rebus gitu ya Bapak Ibu. Ini mengandung racun. Hati-hati kalau mahkota dewa ini. Jadi cara pengolahannya itu harus diiris-iris dulu, dikeringin, dijemur gitu kan, supaya zat racunnya juga keluar gitu. Nah, ini juga mencegah kanker, mengatasi asam urat dan alergi. Mahkota dewa juga mencegah kanker. Baik, kita ke sirsak Annona muricata. Kaya nutrisi, meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan peradangan, dan melancarkan pencernaan. Sirsak selain buahnya bermanfaat, daunnya juga bermanfaat ya. Biasanya daun sirsak itu untuk mengatasi benjolan kanker, lipoma, dan lain-lain gitu. Maaf. Buah pala mengurangi rasa sakit, meningkatkan nafsu makan, meredakan masuk angin, mengatasi masalah pencernaan, menyehatkan mulut. Nah, buah pala ini selain buahnya biasanya buat bumbu masakan ya juga kulitnya itu
biasanya kita temuin tuh di puncak tuh buat apa namanya asinan ya, manisan ya Bapak Ibu ya. Manggis, sumber antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, menyehatkan kulit, menjaga daya tahan tubuh. Manggis juga selain buahnya bermanfaat, kulitnya juga bermanfaat. Bisa untuk anti diabetes. Kudu mencegah dan memperbaiki kerusakan sel tubuh, menjaga kadar kolesterol dalam darah, mengurangi nyeri sendi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan kadar gula darah. Cuman kalau mengkudu kan kalau dimakan begitu aja langu banget, nggak enak ya. Mengkudu ini selain apa buahnya juga daunnya juga bermanfaat, akarnya juga bermanfaat. Nah ini kalau yang udah belajar probiotik bagus dibikin probiotik karena aromanya lebih soft ya. Kalau dimakan langsung mengkudu gitu kan apa ya kalau bahasa Jawa mah langu gitu ya, gak enak. Ini belimbing wuluh bermanfaat untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Manfaat ini dapat diperoleh berkat kandungan antioksidan, serat, vitamin C, dan kalium di dalamnya. Kalium berfungsi untuk menurunkan tekanan darah, sedangkan serat dapat menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. Buah markisa mengandung vitamin C, karotin, sitosantin yang baik dalam menjaga serta mengoptimalkan kekebalan dalam tubuh manusia. Sistem imunitas yang kuat dan mencegah penyakit serta membantu menyembuhkan penyakit yang sudah ada di dalam tubuh. Baik, kita lanjut. Biji adas mengobati sakit perut, kurang nafsu makan, batuk berdahak, asma, sakit kuning, pelancar ASI, hernia, pembengkakan saluran sperma, rematik, asam urat. Ini juga biasanya saya masuk dalam peresepan saya herbal untuk gangguan pencernaan, asam lambung, asma gitu. Ya, yang seperti tadi kunyit, temulawak, adas, kapulaga, jahe merah. Biji lada hitam atau piper nigrum yang digunakan untuk merangsang nafsu makan, membantu pernapasan dan sebagai terapi batuk. Sehatkan pencernaan, kaya nutrisi, menurunkan BB, atasi sembelit, mencegah kanker, merawat kulit, antioksidan, vitamin A, dan karotenoid, yang semuanya membantu mencegah kanker dan penyakit mematikan lainnya. Ini juga bisa kita sebagai bumbu masakan ya. Kalau misalnya bikin sop gitu dikasih lada hitam. Untuk flu tuh enak banget. Nah, ini proses pengeringan bahan herbal. Pengeringan rimpang dan kayu. Panen rimpang rata-rata 7 sampai dengan 9 bulan. Khusus bahan temu kunci dan kencur tidak harus dikupas tapi cuci bersih, disikat bersih, dipotong-potong dan dijemur. Kalau ini biasanya kalau proses penjemuran ini untuk herbal simplicia Bapak Ibu, yang simplicia itu herbal yang dikeringin, nanti penggunaannya setelah kering kita rebus. Tapi kalau misalnya kita ngolah, ini kayak ngolah untuk dijadikan bubuk, jangan dijemur karena kalau dijemur kan nanti terkontaminasi apa udara luar ya, debu juga gitu kan, dilalerin juga kan kita nggak tahu. Kalau untuk simplicia sih nggak masalah ya karena dipotong-potong dan dijemur nanti kan pas sebelum kita rebus kita cuci dulu di air mengalir gitu kan, jadi bakteri apa debu-debu yang menempel kan udah bersih gitu. Tapi kalau untuk kita jadikan bubuk seperti ini, nah ini harus benar-benar prosesnya ya higienis gitu kan.
Jangan sampai, tidak higienis masuk ke dalam perut kita, malah bukannya sembuh, nanti malah timbul bakteri baru, gitu kan. Itu biasanya pakai alat pengeringan dehidrator. Tuh. Untuk rimpang, temulawak, temu putih, temu mangga, kunyit, dan temu-temuan lainnya, bersihkan dari tanah, cuci dan potong-potong, baru jemur. Setelah kering, lalu haluskan dengan blender bumbu. Nah, ini kalau misalnya setelah dihaluskan dengan blender bumbu, untuk penyimpanannya lebih lama disangrai lagi. Tapi jangan sampai gosong, pakai apinya api kecil aja gitu kan. Pakainya yang stainless, jangan yang panci biasa. Biar lebih usianya itu lebih lama Bapak Ibu. Nggak cepet jamuran, nggak cepet lembab gitu kan. Kalau herbal itu kalau kalau lembab itu cepet jamuran nggak usah kita pakai, dalam waktu beberapa bulan doang yang ada kita buang, sayang kan. Itu kalau sampai sering gitu keringnya tuh sampai tahan lama gitu. Cara lain pengawetan rimpang bisa dicuci bersih, parut, blender, diperas airnya dan diolah dengan gula dan dibuat jamu instan. Nah, ini kayak contoh jahe instan di luaran itu Bapak Ibu, kayak jahe instan, bir peletok atau wedang uwu instan itu. Nah, ini lebih awet gitu kan. Tapi ini prosesnya, Masya Allah ya, 1 kilo aja bisa 3 jam prosesnya. Berat. Tapi kalau untuk ini lebih gampang, lebih mudah penggunaannya gitu. Bisa kita tinggal seduh doang gitu kan. Karena udah ada gulanya juga. Untuk pengkristalan jamunya ini kan prosesnya kan setelah di blender kan air tuh kan ya. Kita ambil sarinya aja. Kita ambil ekstraknya. Nah, itunya dibuang, baru kita bikin dikasih gula, dibikin kayak dodol gitu. Setelah terjadi pengkristalan, baru kita ini matikan kompor. Gitu. Tapi ini penyimpanannya memang lama. Dan ini bisa nih untuk dijadikan bisnis Bapak Ibu nanti. Bismillah, lanjut ya. Pengeringan daun. Pilih daun yang tua, pisahkan daun dari batangnya, cuci bersih dengan air mengalir, tiriskan, tiriskan, anginkan, lalu jemur di matahari pagi dan sore hari. Sore harinya sih nggak sampai sore banget, jam 3 harus sudah diangkat ya. Lalu dikemas di wadah yang bersih, misalnya toples atau plastik, berikan label, nama, dan tanggal penyimpanan. Jadi kita tahu nih sudah berapa lama nih herbal yang kita buat ini umurnya gitu. Kita harus ada identitas ya Bapak Ibu ya, maksudnya identitas herbal kita gitu di rumah. Gitu. Dari namanya misalnya Jati Belanda, proses pengeringan tanggal berapa gitu kan. Biasanya tuh dalam 1 tahun udah rusak gitu. Lama penyimpanan daun yang pahit bisa bertahan 1 tahun, bahkan lebih. Kalau sambiloto tuh lebih dari 1 tahun, 1 tahun lebih. Saya kadang-kadang masih bagus, masih aromanya masih bagus gitu, masih layak dikonsumsi kayak sambiloto. Kalau simplisia sih sebenarnya awet ya, yang penting proses pengeringannya itu bagus gitu. Untuk daun yang enak dimakan atau tidak pahit bisa bertahan 3 sampai dengan 6 bulan. Daun yang pahit misalnya sambiloto, tapak liman bisa bertahan 1 sampai 2 tahun. Iya benar nih, lebih tahan lama. Nah, ini takaran bahan secara tradisional. Gelas blimbing. Ini ya. Gelas blimbing atau itu 1 gelas itu atau setara dengan 200 cc air. Nah, cangkir teh setara dengan 100 cc. 1 sendok makan setara dengan 15 cc. 1 genggam penderita. Maksudnya tuh 1 genggam penderita tuh pakai ininya genggaman tangannya penderita ya, bukan tangan kita gitu kan. Gitu.
Jata jari tangan, 1 jari ukuran panjang 1 telunjuk penderita. Ibu jari sebesar ibu jari penderita. Helai atau lembar satuan ukuran daun yang lebar. Pelepah tanaman lidah buaya panjang 10 cm. Sejumput. Sebenarnya kalau Simplicia itu kita itu pakainya sejumput dan sejimpit Bapak Ibu. Itu kalau Simplicia ya, kecuali kalau yang apa namanya pakai timbangan digital ini biasanya kita untuk penggunaan ini, untuk penggunaan yang kapsul, yang serbuk gitu. Kalau untuk yang Simplicia mah kita pakainya sejimpit dan sejumput. Gitu. Kalau sejumput kan berarti 3 jari ya. Nah, kalau sejimpit tuh cuma 2 jari gitu. Jadi artinya sejumput lebih banyak daripada sejimpit. Baik, kita lanjut. Nah, udah selesai ya. Pilih bahan herbal sesuai morfologi tanaman atau sesuai identitasnya, nih arahnya kemana gitu kan. Daya tahan atau imun tubuh bisa ditingkatkan dengan herbal atau jamu. Mengolah herbal yang baik dan benar sangat membantu memaksimalkan khasiatnya. Gunakan perlengkapan mengolah herbal yang disarankan. Jadi mengolah herbal itu nggak boleh pakai panci aluminium ya, karena panci aluminium itu kan apa namanya mungkin ada yang zat yang nggak baik gitu kan. Jadi disarankan sih pakainya ini stainless atau gelas kaca. Kan ada ya sekarang panci-panci kaca gitu kan. Nah, itu bisa pakai itu. Terima kasih. Materinya sudah selesai, Pak Asep. Mungkin kita lanjut tanya jawab kali ya. Ya, kita langsung saja ke tanya jawab, Bu ya. Jadi, Baik. Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh dosen kita, Sinse Bu Nuridawati. Sangat jelas sekali tentang herbal Nusantara ini. Intinya, kalau dapat ditemui ini herbal ini di mana-mana. Di Indonesia ini sangat kita punya kesempatan untuk bisnis herbal ini sebenarnya. Kadang-kadang di depan rumah kita saja kalau kita memahami tentang tumbuhan itu banyak sekali herbal-herbal yang bisa kita manfaatkan dan bisa jadikan lahan bisnis. Nah, di antaranya yang telah disampaikan oleh Ibu dosen tadi. Nah, sekarang marilah kita sama-sama membuka untuk sesi diskusi ini ya, Pak. Ada beberapa yang sudah mengacungkan tangan atau raise hand ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kita nanti setelah yang 6 ini baru kita melihat ya ke chat Bu ya. Silakan Iya, untuk baik. yang pertama Bapak Saiful, silakan Pak untuk bertanya, nanti langsung Ibu dosen langsung jawab satu pertanyaan langsung satu jawab itu aja Bu ya. Pak Asep, maaf ini nggak jawab yang di chat dulu Pak Asep. Yang resen aja dulu Bu. Ya, Nah, resen nanti dulu. kita Baik. sering-sering aja. Baik. Ya. Ya, Pak Saiful. Terima kasih. Kemana dulu Silakan. Pak Saiful dulu ya? Ya, Pak Saiful silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Saiful? Kayak pernah ketemu ya? mungkin. Saya orang baru, Bu. Orang baru di dunia ini. Saya sih mengisi kekosongan usia. Hampir 60 tahun. Jadi benar-benar baru saya nggak punya rumah, saya cuma baru belajar aja. Maka tertarik benar dengan pemaparan Ibu nih, dengan pemaparan dosen. Tertarik benar gitu. Cuman begini masalahnya. Saya kan tinggal di BTN yang tidak ada lahan. Nah, itu cara mendapatkan bahan-bahan itu di mana ya, Bu dosen? Seandainya yang sudah jadi atau saya harus bertanam gitu. Di mana itu? Terima kasih. Ya, baik saya jawab ya. Kalau zaman sekarang mah nggak perlu nanam Bapak, kan banyak atau toko bahan herbal gitu kan. Di saya juga ada.
Oh iya, Ibu di mana Bu dosen? Ya kan di Bekasi Eh, nih. saya di Serang Baru. Waktu itu kita pernah ngobrol itu Pak Saipul waktu di acaranya Pak Makah. Oh, iya ya. Iya, Alhamdulillah Ibu masih iya, betul. ingat. Alhamdulillah. Aduh, Iya. boleh nanti Sekarang saya kan ganti. boleh. Kan kayaknya di materinya yang saya share ke Pak Sarwan, saya kasih nomor telepon saya ya. Barangkali Bapak Ibu mau konsultasi Konsultasi atau herbal untuk pasien atau apa, nggak apa-apa. Insya Iya. Allah saya siap. Tapi ya kalau misalnya saya lagi slow respon, ya mohon maaf ya Bapak Ibu, kan mungkin ada kerjaan lain gitu. Paling enggak gini untuk dipakai sendiri dulu gitu. Kan berarti ada ya Bu dosen Insya Allah. punya produknya kan ya? Saya banyak Pak. Insya Allah sih mulai bahan-bahan saya ada. Kalau teman-teman mau di saya boleh. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ini bahan-bahan saya. Oh iya wah luar biasa. Mau main dong? Boleh. Iya. Nanti saya ke Kang Sarwan ya minta ini ya. Iya, Boleh. silakan Pak Saiful untuk fokus di pertanyaannya. Monggo. Oke. Itu aja cukup masalah bahan aja. Insya Allah cukup itu ya. Terima kasih buat semuanya. Ya, sama-sama Pak Saiful, semangat. Waalaikumsalam. Ya, dilanjut kepada Bu Neng. Nanti materi yang tadi disampaikan Ibu dosen tadi, mohon pertanyaannya seperti itu juga. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Neng. Ya, perkenalkan nama saya Neng Winarni, saya dari Bandung Barat, Ibu. Oh, Masya Allah. Ya, saya ingin bertanya tentang khasiat dari daun kelor. Oh, daun kelor. Ya, selama ini kan saya tidak berpikir untuk obat ya, jadi masak aja sayur bening dan dimakan begitu aja tanpa tahu takarannya gimana, kemudian cara masaknya berapa lama gitu kan. Nah, ketika kita mengkonsumsi daun kelor itu dalam jumlah yang nggak jelas itu Bu ya, karena nggak tahu segenggam dua genggam, pokoknya kan cuma buat makan kan ceritanya gitu. Apakah ada dampak misalkan kayak medis overdosis apa gimana gitu kan? Kemudian kalau memang untuk dikonsumsi menjadi obat, ini takarannya harus segimana, proses masaknya berapa lama, kemudian setelah menjadi sayur, dalam jarak berapa lama ini masih tetap bisa dikonsumsi gitu Bu. Ya, terima kasih. Ya, baik Bu. Kalau daun kelor sih emang nggak apa-apa sih Bu, dia nggak pakai takaran juga. Saya juga sering buat sayur kok gitu. Nah itu Mas Allah, misalnya kalau Ibu banyak nih daun kelor di rumah gitu kan, misalnya kalau untuk dibikin sayur 1 hari kan nggak mungkin langsung gitu kan. Nah Ibu ini aja, Ibu jemur aja gitu. Ibu jemur di panas matahari, disimpan jadi bisa kita gunakan kapan aja, atau ke Ibu blender dibikin teh juga bagus gitu. Karena di dalam daun kelor sendiri itu terdapat banyak vitamin ya, vitamin A, B dan C gitu kan. Misalnya membantu kita pemulihan dari sakit gitu kan, kayak lemes gitu. Insya Allah sih rebus aja daun kelor gitu, enak badan insya Allah. Nggak pakai takaran sih Bu kalau daun kelor sendiri, enggak. Ya, sudah cukup Bu Neneng? Paling ini Bu, yang tadi yang setelah dijadikan sayur, berapa lama masih bisa dikonsumsi, berapa jam gitu masih bisa tetap dikonsumsi. Takutnya kalau ini jadi racun gitu. Iya, kalau daun kelor sendiri kan mengandung zat besi ya. Iya. Paling ya 6 jam kali ya. Saya nggak pernah berjam-jam sih. Paling saya kalau dibikin teh aja Bu, gitu. Dibikin teh, dikeringin, dibikin teh gitu. Jadi mulai sekarang kita kalau bisa tehnya itu dari tumbuh-tumbuhan aja Bu, kayak apa sih namanya, bunga telang, kayak daun kelor gitu. Bunga telang misalnya di tempat Bapak Ibu banyak nih, banyak banget gitu kan. Nah dipetikin aja, dijemur. Kan jadi bisa kita pakai kapan aja. Gitu Bapak Ibu. Gimana Bu Neneng, cukup? Kok nggak ada suaranya?
Lanjut Pak Asep. Ya, dilanjut ke Pak Saiful Fadli. Silakan Pak. Nanti setelah ini kita lihat di chat Bu ya. Iya, baik Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, Pak. Dari mana Pak? saya Saiful Fadli atau Dani Boy dari domisili Oh. Jakarta Utara. Cuma saya sekarang ada di Tebet. Saya merintis usaha di Tebet sebagai terapis. Saya mau tanya ya, itu kalau untuk tradisional kan itu untuk pengobatannya memang herbal, bukan kimia. Betul. Nah, di sini itu ternyata yang saya simak itu ada suatu apa gitu yang memang herbal itu, saya tanya ke ibu nih, klarifikasi, yang memang herbal itu dari akar, rumput, buah-buahan itu bahkan digunakan di seluruh dunia ya gitu, tapi menggunakan nama lain, menggunakan nama Latin, sehingga orang nggak mengerti itu apa. Seperti ibu sebut apa misalnya apa gitu, ternyata nama Latinnya kurkuma gitu. Terus ibu sebut kan? apa, ternyata nama Latinnya gingeris gitu kan. Itu sebenarnya itu seperti itu ya Bu ya, fenomenanya. Iya kan, memang tadi juga saya sebutkan di situ Pak. Di situ nama Indonesianya ini, nama Latinnya ini gitu kan. Kayak tadi jahe, nama Latinnya zingiber gitu kan. Seperti itu Bapak. Berarti nanti kita akan belajar itu juga, di nama Indonesia apa, nama Latin apa gitu. Insya Allah. Tapi pelan-pelan ya gitu. Bapak. Ini kan, ini baru hari pertama nih, langsung saya kasih ini malah materi berat. Ya Pak Asep ya. Berarti biasanya kalau pertama tuh baru sejarah Pak Asep ya. Berarti banyak obat-obatan yang digunakan di seluruh dunia itu menggunakan herbal ya. Hanya mereka menggunakan nama Latin yang orang nggak mengerti ya. Mungkin rahasianya, rahasia dapur. Sebenarnya gitu gini ya, Pak ya? Saiful. Iya Pak Saiful. Kalau orang sakit itu sebenarnya ya obatnya nggak cuma herbal gitu kan. Kalau orang sakit ya nutrisi yang makanan yang masuk ke dalam tubuhnya juga kan harus seimbang. Jadi jangan terapi doang. Jadi kadang-kadang pasien nih terapi doang pengen sembuh, misalnya sakitnya udah bertahun-tahun, tapi dengan terapi doang sama terapis langsung pengen sembuh. Oh gitu. Kebanyakan begitu kan di lapangan seperti itu ya. Makanya sebenarnya kalau orang sakit kayak orang stroke itu kan satu keluarga yang mendukung, terus makanannya, asupan nutrisi yang masuk, herbalnya, terapinya, ya holistik lah ya Pak ya. Gitu harus diseimbangkan gitu kalau. Nah kalau misalnya kayak orang ini Pak, kayak apa namanya? Penderita stroke atau penderita yang mengkonsumsi obat yang sering lah rutin gitu ya. Nah itu biasanya untuk herbal tuh masuknya agak lama Pak. Jadi kita kasih namanya probiotik. Karena probiotik itu buat netralin racun-racun nih, racun-racun kimia yang udah terlanjur masuk ke dalam darah ya kan. Darah kita udah terkontaminasi nih sama zat-zat yang tidak bagus. Nah kita kasih probiotik. Nah probiotik itu sebagai pendamping herbal. Gunanya untuk netralin atau mengkoloni usus gitu Pak. Iya Bu. Iya lanjut Pak. Lanjut Pak Sir. Iya bisa dimengerti Bu. Iya. Ya nanti belajar pelan-pelan kita Bu ya. Ya makasih Bu. Ya sama-sama Pak. Sebelum kita ke chat Bu ya, nanti coba kita satu lagi Bu Eli Rasmawati Bu, dipersilakan Bu. Ya baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dosen, saya Eli Rosmawati dari Jakarta. Ya, ini dalam ilmu herbal maupun ilmu kayak pijit gitu, saya emang benar-benar tidak tahu sama sekali ya. Jadi saya sebenarnya bukan bergelut di bidang itu. Selama ini saya guru SD. Jadi kayaknya saya lihat karena manfaatnya luar biasa, jadi saya mencoba ikut gitu.
Semoga bermanfaat untuk saya, keluarga, dan sekitarnya ya. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, suami saya tuh punya sakit ambeien ya, ambeien dan radang usus gitu kan. Nah, tapi saya di saat punya kampung, saya selalu memberikan handelem dan kunyit, tapi dengan ukuran yang saya tidak tahu itu ukurannya betul atau enggak. Jadi kayak misalnya daun andelem saya ambil beberapa tangkai gitu kan, terus sama kunyit saya iris-iris gitu, kadang-kadang biang kunyit atau kunyitnya gitu kan. Jadi kayak warnanya tuh bener-bener hitam pekat banget gitu kan, kayak lengket banget gitu kan. Nah itu kira-kira bagaimana Bu dosen? Karena kan untuk ukurannya saya kurang paham gitu. Jadi kayak saya ya udah saya buat aja gitu. Gitu sih Bu dosen. Kira-kira seperti itu gimana ya? Baik, Terima kasih Bu dosen. Ya. Ya, sama-sama Bu. Gini, kalau ambeien atau wasir itu kan masalah di pencernaan ya. Jadi yang kalau boleh saran sih herbalnya kalau bisa kalau memang ini jangan cuman itu, jadi pakai daun wungu, pakai apa namanya kunyit juga. Jadi kan dia usus gitu kan. Jadi pencernaan itu kan mulai dari mulut ya Bu ya. Mulai Iya. dari mulut sampai dari dubur ya. Nah itu jadi harus kita perbaiki. Nah makanannya seperti apa? Kayak sambel kan nggak boleh ya. Iya. Terus, nah itu ada namanya resepnya daun wungu. Sebentar Bu dosen, saya mau catat. Daun apa Bu dosen? Daun wungu. Sebentar ya Bu, saya juga, aduh, ini banyak nih manfaat ininya soalnya resepnya. Daunnya tuh seperti apa ya? Saya baru dengar namanya. Daun. Sebenarnya ini hari ini sebenarnya belum masuk ke resep sih, tapi nggak apa-apa ya Pak. Oh iya. Daun apa? Daun wungu, terus apa namanya temulawak, kunyit, terus kunci pepet itu juga dipakein karena itu kan ya. ada anti peradangan, antibakteri, patogen, melindungi liver, melancarkan sekresi empedu, kan melancarkan diuretik atau pencernaan, kolesterol, rematik, sembelit dan apa namanya ambeien juga ya. Jadi tetap kita pakai temulawak, kunyit, kunci pepet, sama daun wungu. Nanti tapi ukurannya kalau bebas. apa namanya? Enggak, kalau Ibu kan berarti pakai Simplicia ya. Simplicia apa basah? Basah kan, langsung basah, nggak saya keringin. Jadi dalam kondisi habis metik, kebetulan di samping rumah ada pohonnya tuh, jadi tinggal metik aja gitu. Sebenarnya Herbus. kalau herbal tuh sebenarnya bagusannya Simplicia sih Bu. Oh gitu. Yang artinya kalau Simplicia itu yang udah proses penjemuran, yang udah kering. Saya langsung saya petik dari sebelah rumah gitu, kebun, saya ambil, saya petik, saya cuci, saya rebus sama kunyitnya, saya iris-iris dengan jumlah yang saya nggak tahu itu maksudnya emang ukurannya seperti itu atau tidak gitu Bu dosen. Jadi iya. Iya. Nanti coba kita bikin grup diskusi ya. Grup diskusi. Nanti Pak Sarwan bikin aja grup diskusi khusus kelas herbal gitu kan. Jadi nanti di situ bisa lah tanya jawab soal penyakit gitu ya. Untuk boleh sekarang itu, Bu. mungkin resepnya belum bisa buat herbal. Iya. Untuk resepnya sekarang belum bisa saya share sepenuhnya ya karena kan masih banyak yang lain juga ya. Baik Bu dosen, ya terima kasih. Ya sama-sama Pak Asep. Ya terima kasih Bu. Nanti kita beralih dulu nih ke chat ya karena di sini juga banyak chat yang bertanya. Ini ada datang dari Bu Endah Tinanta. Pertanyaan seperti ini Bu. Bu dosen, kenapa kalau jahe ke lambung bikin mual? Terus baiknya herbal diminum kondisi sebelum makan atau sudah makan? Itu Bu. Sebenarnya jahe itu malah ngobatin lambung. Anti peradangan. Nah, coba. Tapi banyak orang bersugesti katanya saya punya sakit lambung nih nggak bisa minum jahe, padahal nggak juga. Gitu. Jadi gimana nih Bu Endah? Bisa nggak Bu Endah langsung
Bu, kenapa kalau jahe ke Ah, lambung bikin mual? Bu, baiknya herbal diminum kondisi belum makan atau sudah makan. Bagusnya sebelum makan, dalam keadaan perut kosong. Gitu. Kalau memang Bu Endah ada masalah di lambung, berarti jangan jahe aja, dicampur kunyit sedikit. Iya. Atau kalau ada kapulaga, dicampur kapulaga. Itu kan kapulaga biasanya kan ada di bumbu dapur ya. Kita manfaatkan bumbu dapur kita sebagai obat. Gitu kan kayak kunyit, kapulaga kan ada di dapur biasanya kan. Nah, itu jahe gitu Bu Endah. Coba jangan jahe aja. Nah, itu diminum sebelum makan. Kalau herbal itu sih baiknya sebelum makan sih. Begitu, Pak. Ya, baik Bu dosen, terima kasih. Sama-sama, Bu Endah. Lanjut lagi, Pak Asep. Ini siapa? Indikasi herbal sudah rusak kualitasnya. Herbalnya yang apa nih, Bu Taslima ya? Maksudnya herbal bubuk atau herbal simplicia? Kalau herbal bubuk, Bu. Kalau herbal bubuk itu biasanya kalau yang udah rusak kualitasnya lembab. Kalau udah lembab berarti kan kalau udah lembab biasanya bakteri itu gampang masuk kan? Gitu Bu. Jadi kalau emang udah lembab terus udah dibuka lama dari tutupnya ya Di jangan belakang. dipakai. Begitu Bu Taslima. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Koreksi Bu, sejumput 5 jari, sejimpit 3 jari. Oh iya Pak, benar. Benar Pak Tata. Sejumput 5 jari, sejimpit 3 jari. Betul Pak, maaf ya Pak. Terima kasih udah dikoreksi Pak Toto. Lanjut Bu Margiati Bekasi. Bu, tadi Ibu menjelaskan tentang fungsi daun sirsak untuk mengatasi benjolan kanker lipoma. Bagaimana cara mengkonsumsinya Bu? Terima kasih. Ya direbus. Tapi kalau saya sih kalau misalnya benjolan atau lipoma, karena saya kan menggunakan herbal formula ya. Jadi kalau itu kan masuk ke herbal kanker ya Bu Margiati. Kalau benjolan itu kan termasuknya herbal kanker ya. Gitu. Jadi nggak cuma daun sirsak aja kalau saya gitu kan. Tapi kalau itu sih biasanya orang biasa pakai 7 lembar kali ya. 7 lembar itu. Tapi kalau saya sih, kalau untuk benjolan kanker itu pakainya ya ada sambilotonya, kunci pepet, rumput mutiara, daun sirsak gitu, Bu Margiati. Cukup Bu Margiati? Masih, Bu. Ya. Ya, sama-sama. Minum perasan air murni jeruk lemon besar 1 buah sehari 2 kali sampai sembuh. Kalau ada, mana tadi? Kalau ada mah dan asam lambung dicampur madu murni. Oh ya, ini juga bisa. Bisa juga perasan jeruk lemon itu kan lemon itu asam tapi sifatnya basah ya. Jadi dia bagus juga untuk lambung, untuk diet juga. Bu, maaf, pertanyaan saya kelewat, Bu, belum dijawab. Oh, yang mana, Bu? Maaf, Bu. Yang batuk itu yang atasnya Bu Saifu. Pak Saifu. Lemon untuk diet. Yang batuk. Lemon bisa juga untuk diet, Pak. Mana ya, Bu? Iya, makasih, Bu. Ini yang nanyain masalah batuk, Bu. Kan saya udah 2 minggu ya, Bu, batuk ini ya. Hampir 2 minggu. Ini batuknya nih 2 hari ini udah makin kencang sama perutnya sakit sampai kayak turun beru gitu loh, Bu. Iya itu. Terus herbalnya gimana Bu? Kemarin saya sudah minum jahe, serai, kunyit, sama apa ya, kencur ya. Saya masih sakit gitu Bu, batuknya makin kencang gitu Bu. Iya, mana sih Bu ini pertanyaannya? Ini yang di atasnya Ibu tadi baca yang minuman perasan air murni itu. Oh, air lemon ya. Iya, biasanya sih kalau batuk itu kan nggak cuma dari gangguan paru-paru, Bu. Biasanya juga dari gangguan lambung, sekresi lambung naik kan.
harusnya si lambung itu kan turun ke bawah. Nah, dia naik ke atas. Jadi menggelitik, jadi bikin batuk. Jadi herbalnya nggak hanya untuk menghilangkan ininya aja. Soalnya saya pernah nanganin juga Bu pasien yang apa batuknya tuh lebih dari 15 hari malah 20 hari. Kerja lagi, kasihan banget kan. Pas saya kesini saya kasih apa probiotik apa namanya jahe merah sama daun mint. Nah, terus saya kasih Jawa Tengah, herbal Jawa Tengah. Herbal Jawa Tengah itu apa aja sih? Nah, herbal Jawa Tengah itu isinya ya apa namanya kayak kembali lagi ke itu kunyit. Jadi kalau kunyit sama temulawak itu bisa dipakai di mana aja sih. Tinggal kita presentasikan aja ininya kemana gitu. Nah, Jawa Tengah itu temulawak, kunyit, jahe, kunci pepet, kencur, kapulaga, pegagan, kayu manis. Itu sifatnya memperbaiki sistem transformasi dan transportasi limpa lambung, anti peradangan, antibakteri, patogen. Nah, itu juga melancarkan sekresi empedu. Nah, itu juga bisa untuk batuk, Bu. Oh, itu direbus jadi satu ya, Bu? Iya, jadi misalnya Ibu kalau ini kunci pepet kan agak ribet ya, harus beli. Kalau yang ada di dapur biasanya kan kalau yang gampang dicari itu temulawak, kunyit, jahe ya. Kapulaga, kencur, Bu. Kencur ya. Udah itu direbus. Nah, terus nah itu biasanya kalau orang zaman dulu tuh kalau batuk malah dikasih jeruk nipis sama kecap ya. Nah, itu juga sebenarnya itu obat loh, Bu. Iya, jeruk nipis sama kecap kemarin udah. Iya. Iya. Nah, terus kalau Ibu bisa akupunktur, ya. Nah, ini di apa namanya? Di LU7 itu LU7 itu ditusuk. Di LU7 ya, lungnya. Iya. Sama ininya juga tetap diambil tuh apa namanya? Hegu. Hegu juga diambil. Nah, kalau nggak bisa akupunktur tinggal di ini aja, sambil dipijit-pijit kayak aku pressure gitu. Di titik itu ya, Bu? Iya. Iya, Bu. Kemarin udah nyoba sampai saya bekam ya di bagian dadanya karena kan waktu sempat nyesek karena saya kan terapi bolak-balik keluar mulu, lupa pakai jaket, kayaknya berawal dari situ deh, Bu. Iya, kena PPL Angin ya. Kayaknya Iya. PPL deh. Iya, betul. Udah dikerok? Udah dikerok sampai bener-bener hitam banget, dibekam juga udah depan belakang kan. Tapi batuknya bener-bener yang Masya Allah. Jangan balik ya. Oke. Gitu. Iya, Bu. Coba aja bikin ramuan yang tadi saya bilang ya, Bu. Itu maaf Bu, tadi boleh diulang jahe. Temulawak. Temulawak ya. Kunyit. Ya. Jahe, kalau ada jahe merah ya. Iya, Bu. Kencur. Iya, Kum. Kapulaga. Kencur kapulaga ya. Akhir. Ibu mohon maaf itu kalau herbal itu sebenarnya bagusnya direbus atau cukup diiris-iris dan diseduh dengan air mendidih? Direbus, Ibu. Nah, direbus. cara perebusan herbal nih gini ya. Direbus setelah mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api, diamkan sampai 15 menit supaya zatnya keluar. Setelah 15 menit baru kita matikan kompor. Oh gitu, Bu. Jadinya ini ya ditutup ya, Bu. Ditutup. Jangan mendidih langsung diangkat. Oh, salah ya selama ini berarti. Iya. Jadi diamin dulu. Ada tata cara perebusannya. Iya, benar-benar. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu dosen. Ya, sama-sama, Bu. Amin. Ya, terima kasih. Gimana, Bu? Apa kita kembali ke yang resen? Emang udah habis, Pak, pertanyaannya? Yang resen juga banyak. Mungkin di chat juga masih banyak. Tapi coba gonta-ganti aja gitu, Bu. Iya, boleh. Terserah, Bapak. Ya, biar nanti yang resen juga terakomodasi. Kalau yang nanti pada saatnya nggak cukup, nggak bisa nanti lewat grup, Bu ya. Iya, boleh. Ya, silakan Pak Hamzah. Pak Hamzah, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Hamzah. Oh ya, saya Hamzah dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Oh, Masya jauh ya. Iya. Mau tanya ini, Bu. Kan saya lihat biasa ada obat untuk
herbal untuk saraf kejepit. Nah, sedangkan kalau kita tahu itu saraf kejepit itu bantalan tulang belakang yang keluar menjepit saraf sehingga sakit. Apa memang herbal bisa mengembalikan bantalan tulang belakang? Itu aja, Bu. Oh iya, biasanya masalah di lumbar 45 ya, Pak. Ya kalau Iya. saraf kejepit sih ya jangan herbal doang. Kalau herbal kan sifatnya anti nyeri ya. Itu bisa pakai kunyit putih, Pak. Kunyit putih gitu. Tapi kalau Bapak pembekam, bisa Bapak pakai bekam. Atau kalau akupuntur malah akupuntur memang pereda nyeri, tapi lebih cepat itu pakai titik bekam, Pak. Oh iya. Bisa Titik kembali bekam. kemampuannya, Bu. Insya Allah, saya juga sering tuh nanganin pasien saraf kejepit, bahkan sampai 3 bulan nggak kerja, Pak. Kasihan kan. Saya ambil di titik tulang ekor itu, tulang ekor kanan kirinya, berarti dari tulang ekor itu sejajar 5, di atasnya 3, di atasnya lagi 1, udah tinggal ambil lagi di alkahil 1. Udah di situ terus area kalau memang dia menjalar sampai ke kaki saraf kejepitnya, kadang kan kalau saraf kejepit buat sholat aja sakit ya, buat ruku gitu sakit ya, nggak bisa. Nah itu bisa pakai metode itu. Terus tapi pertama sebelum diambil yang 351 saya bilang tadi, sepanjang tulang keringnya itu kop kering. Di kop kering dulu. Nah, setelah di kop kering, nah yang 351 saya bilang tadi itu di kop basah, lalu ini pakai metode ruku. Nah, di area di area bokong itu kita kop semua nih, kop kering. Nah, kita posisi ruku 7 kali, hitung naik 7 kali, terus sampai dihitung sampai 7 kali. Insya Allah sih, Pak, cepet rilisnya loh. Kalau memang belum parah gitu. Kalau untuk herbalnya biasanya kalau saraf kejepit saya menggunakan yang ini, Pak, yang ekstrak yang Huso. Saya pakai herbal TCM karena saya selain herbal Nusantara saya juga racik herbal TCM gitu. Tapi kalau untuk herbal Nusantaranya bisa pakai kunyit putih. Iya. Begitu, Pak. Jadi tidak, umpamanya hanya herbal saja kan, ada itu yang dijual di online shop katanya bisa menyembuhkan saraf kejepit dengan herbal. Makanya tadi kan di pembahasan materi pertama, herbal itu tidak boleh mengklaim ya kan, mengklaim terlalu berlebihan gitu. Jadi kalau saraf kejepit ya emang harus pakai metode juga, Pak, metode terapi, nggak hanya kalau mau cepet ya. Itu kalau herbal ya proses, Pak. Siap. Baik, lanjut Pak Asep. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih Bu ya tadi atas pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Bu dosen. Sekarang kita ke Pak Irwan Depok. Pak Irwan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan dari Depok. Ini Bu, sejatinya kan kita alami ya Bu ya. Alami, sejatinya tubuh kita alami. Dan tubuh kita yang selama ini dari kecil itu sudah terkontaminasi bahan kimia. Itu menurut pengalaman Ibu, dalam jangka berapa lama untuk menetralisasi atau kembali alami tubuh kita agar tubuh kita masuk dengan alami waktu kita melahirkan dulu. Maaf, Pak Asep bisa itu ditutup nggak speakernya yang nggak lagi tanya, soalnya kurang kedengeran Pak Irwan nih. Mana ikannya jadinya? Pak Asep, maaf Pak Irwan kurang kedengeran, ada itu tolong ditutup ya yang speakernya Pak Hamzah, maaf ya Pak. Gimana Pak Irwan, mohon maaf kurang gitu jelas tadi. Ya ini saya tutup, buka lagi soalnya
Silakan Bu, langsung Bu. Gimana Pak Irwan, maaf ya kurang ini. Ini Bu, ya kan sejatinya kan tubuh kita alami ya dari sejak lahir. Itu kan selama kita lahir itu alami. Terus pas semenjak kita terkontaminasi dengan obat kimia, itu menurut pengalaman Ibu jangkanya berapa lama untuk menjadi netral kembali alam ini? Soalnya kalau seandainya ini kasih minuman kayak herbal itu untuk kesembuhannya agak lama gitu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kalau misalnya obat-obatan herbal yang berkenaan dengan sakit kepala, itu diantaranya kan obat-obat herbalnya pegagan, diantaranya daun dewa atau sambiloto yang Ibu bilang, yaitu obat antibiotik rajanya gitu. Apakah diantara misalnya tidak ada obat diantara tiga itu, kita memakai bawang putih, apakah bisa menjadi solusi buat sakit kepala gitu, misalnya dari tiga obat herbal itu Bu? Nah, mungkin itu aja sih pertanyaan saya Bu. Terima kasih. Ya. Saya bantu jawab ya Pak Irwan. Nah, sakit kepalanya ini penyebabnya apa? Sakit kepala kan banyak penyebabnya Pak. Kalau pegagan sama sambiloto tadi kan bisa untuk sakit kepala, untuk keluhan darah tinggi, gangguan saraf. Ya, hipertensi atau enggak gangguan saraf itu Bu. Oh, artinya ada pembekuan darah ya? Iya, itu. Oh, iya. Biasanya kalau itu sih harus pakai probiotik dulu Pak untuk netralinnya. Karena konsep dasar probiotik sendiri sebagai alternatif terapi penyembuhan penyakit menggunakan konsep hukum keseimbangan ekosistem. Jadi kalau bisa, kalau memang yang biasanya responnya lama nih, misalnya pakai herbal kok responnya lama gitu kan. Nah, dikasih probiotik Pak sebagai penetral, atau mengkoloni usus, kan usus kita nggak tahu ya apa namanya kotor, entah usus besar kita kotor, makanannya yang masuk itu apa aja gitu kan, gitu. Kalau untuk sambiloto, pegagan, iya bagus. Memang sambiloto sendiri kan memang dia antibiotik, rajanya antibiotik sih kalau orang herbal itu bilangnya gitu. Gitu Pak. Terus yang pertama itu Bu, yang tadi pertama saya katakan, yang sejatinya kan tubuh kita kan alami dari kecil ya Bu ya. Setelah kita terkontaminasi dengan obat kimia, itu menurut pengalaman Ibu dalam jangka berapa lama lagi gitu loh, bahkan sampai kita udah minum obat kimia udah lama sampai dewasa, terus kita membalikan ke herbal lagi, dalam pengalaman Ibu berapa lama itu, berapa jangka lama lagi ketika kita iya Pak, ya itu dia, untuk netralinnya harus minum probiotik. Oh gitu. Atau cuka apel Pak, cuka apel juga masuk probiotik. Oh gitu. Gitu. Jadi kita harus konsumsi herbal terus ya. Herbal iya, jadi apa, kita pakai probiotik sama herbal gitu. Jadi seimbang. Terus makanan yang masuk juga harus ini, nutrisi yang masuk juga harus seimbang. Kan udah masih Bapak tadi kan orang yang sudah lama minum obat, jadi tubuh kita terkontaminasi dengan zat-zat yang itu ya. Nah iya, jadi minum probiotik untuk netralinya. Untuk ketentuan jangka panjangnya itu berapa lama? Nggak tahu Bu ya. Oh alam Pak, namanya orang sakit ya kan, kita nggak bisa menentukan. Bapak hari ini berobat ke saya, besok sembuh kan, saya nggak bisa bilang begitu Pak. Tergantung. Gitu. Iya, tergantung. Jadi orang sakit itu tergantung diri juga kan. Kalau misalnya apa, obatnya udah bagus nih Pak, makanannya udah bagus, tapi pikirannya si pasien nggak bagus, pikirannya negatif, kan sama aja. Gitu. Bisa mendeteksi Bu ya. Iya. Iya Bu ya. Iya Pak. Gitu. Iya Pak. Sama-sama Pak Irwan. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan Depok. Kita lanjut aja Pak ya ke Pak Ardian Effendi. Nggak tahu dari mana nih Pak Ardian. Silakan Pak Ardian untuk bertanya tentang herbal ini. Assalamualaikum Bu dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanyakan ini Bu dosen. Kebetulan saya mau nanya, kalau misalnya kan obat herbal ya, kalau di obat di obat ya.
Pak, suaranya jauh banget ya Pak, mendengung, maaf. Kalau misalnya interaksi obat, itu misalnya kan pernah kayak dicampur ini, itu kan kemudian ada apa yang obat jadi racun. Kalau Sambiloto ya, Mas Dewa yang agak jelas Pak, maaf Pak, beneran nggak kedengeran, suaranya agak ini. Oke, sebentar. Sekarang, halo? Ya, halo, ya. Ya, jadi kalau yang mengenai interaksi obat itu ada nggak sih Bu di herbal itu Bu? Misalnya di obat jahe dicampur dengan campur dengan bawang putih, misal itu ada interaksi apa? Dampak kontaminasi atau interaksi dengan obat yang herbal yang lain itu gimana Bu? Kira-kira ada nggak Bu? Enggak sih. Kecuali kalau ini ya, sebenarnya gini ya, kalau misalnya orang kita kan kalau misalnya kita sedikit ngebahas bahasa TCM ya, ini sindrom ya. Kalau misalnya orang itu sindromnya dingin, lemah ya kan, kondisi penyakitnya lemah gitu kan, ya harus kita kasih yang hangat-hangat kayak jahe gitu kan, misalnya kayak tadi bawang putih gitu kan, atau habatus sauda gitu kan. Nah, itu memang bagus karena meningkatkan stamina. Tapi kalau kondisi orang itu demam, Pak, misalnya orang demam nih, panas gitu kan, panas tinggi, tapi kita kasih jahe, kita kasih lada, kita kasih apa namanya habatus sauda, ya nggak bisa gitu. Jadi kita ibaratnya di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin. Artinya kan di dalam pengobatan yin kita menggunakan yang, itu maksudnya di dalam pengobatan yang dingin defisien kita menggunakan herbal yang panas. Nah, di dalam penyakit kita yang panas kita menggunakan herbal yang dingin gitu. Misalnya kayak Sambiloto itu kan dingin gitu kan. Kayak gitu sih, Pak. Satu lagi boleh Bu? Boleh. Ini jam berapa Pak Asep? Sampai Masih Bu. Masih ya? Boleh. Ya, ada pasien saya. Dia ini buang airnya tuh agak sulit gitu. Sembelit. Iya, kadang-kadang 4 hari baru bisa dia BAB itu. Itu kira-kira herbal apa Bu yang tepatnya? Itu sembelit itu biasanya kan apa namanya, dari usus besarnya kotor ya. Ya. Dari usus besarnya kotor. Kalau memang untuk yang sehari-hari sih bisa pakai ini Pak, apa sih namanya? Yang kayak biji selasi itu apa Bapak Ibu ya? Ada itu, Ciasit, ada Bu. ciasit. Nah, betul. Pakai ciasit aja Pak, sama lemon. Lemon sama ciasit itu bagus, kasih madu. Gitu. Kasih madu itu cepat loh. Setengah aja. Setengah aja Pak, jangan sampai sekilo. Setengah aja Pak. Ciasitnya 1 sendok ya Bu? Iya, 1 sendok makan teh. 1 untuk sendok teh. Oh, teh 1 sendok teh untuk 1 gelas. Iya, gelas yang 200 Bu, yang tadi yang gelas belimbing yang ada di ukuran materi tadi. Nah, itu. Saya biasanya 1 sendok makan, Bu. Kebanyakan, Ibu. Itu sesudah makan, Bu? Apa sebelum makan? Sebelum. Kan itu mendetok. Kalau mendetok itu ya sebelum. Berarti cleansing gitu ya? Iya, cleansing. Betul. Iya, oke. Jadi itu aja, Bu. Iya, Pak. Sama-sama. Ya, makasih Pak Ardian. Kita lanjut saja Bu ya ke ini masih banyak soalnya. Masya Allah. Pak Ang Raiman dari Tasikmalaya, Kota Santri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah Pak Asep. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jazakillah atas materi yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Mudah-mudahan bisa menambah hazanah sisi keilmuan saya semakin paham dalam dunia herbal ya. Menyikapi apa yang materi yang disampaikan oleh Ibu, dan saya pun memang makin termotivasi gitu ya untuk memahami dunia herbal secara lebih luas, lebih menyeluruh gitu. Karena mayoritas apa yang disampaikan dalam isi materi tadi memang beberapa tahun ke belakang saya sudah apa namanya mengklasifikasikan gitu. Apa namanya obat-obat tertentu sudah ada gitu. Yang jadi pertanyaannya, Bu, ini dalam hal pengolahan obat herbal itu sendiri, itu kan saya pun terkadang sering melihat video Ustadz Zaidul Akbar itu. Dalam pengolahan obat herbal itu lebih bagus direbus atau diseduh atau ada pengklasifikasian tertentu. Yang ini lebih tepatnya direbus, ini lebih tepatnya diseduh gitu. Nah, itu mungkin itu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau yang saya pelajarin sih direbus sih Pak. Direbus Pak, karena zat aktifnya keluar gitu. Kalau yang saya pelajari selama ini direbus Pak. Kalau emang pakai Simplisia ya. Sampai Direbus dulu. diangkat-angkat ya. Gitu Pak. Kecuali kayak teh Tapi ya Pak, kalau kalau teh kan bisa diseduh. Kayak kalau yang udah berbentuk teh diseduh. Tapi kalau misalnya kayak kunyit, mungkin kalau kunyitnya diparut bisa Pak diseduh. Tapi kan kalau misalnya kunyit diiris-iris diparut kan diiris-iris diseduh kan nggak keluar gitu. Ya kan. Kalau saya kan seringnya gini Bu, kebetulan di belakang banyak gitu herbal. Jadi ngambil dari alam langsung diseduh gitu. Biasanya saya mayoritasnya keseringannya seperti itu. Tapi diparut Pak? Apa diiris? Diiris. Oh, kurang efektif sih menurut saya ya Pak ya. Oh gitu. Kalau menurut saya kurang efektif gitu. Itu seperti hanya minuman wedang biasa aja. Kalau untuk pengobatan sih baiknya direbus gitu. Pak. Oh iya, gitu ya. Ya, jazakillah Bu. Ya, ya, terima kasih Pak. Tadi. Sekarang kita ke Pak Ardian ya, Pak Ardian Effendi. Belum kan Pak Ardian ya? Apa sudah? Udah. Bu Diah, silakan Bu Diah dari Bogor. Bu Diah Julmaitun. Atau kita ke ini Pak, itu apa namanya chat masih chat lagi. Chat lagi aja. Oh, silakan Bu, chat lagi Bu. Kita sampai di mana tadi Bu ya? Pak, sebentar sampai yang batuk kayaknya. Oh, yang tentang lipoma Pak tadi. Memperlancar pencernaan. Pak Patani udah ya tadi ya? Belum Bu. Oh belum ya? Berarti ini tadi lompat-lompat ya Pak? Iya. Maaf ya Pak. Atau langsung coba ditanyakan Pak. Mau nanya itu aja. Langsung aja coba Pak. Memperlancar pencernaan. Memperlancar pencernaan. Iya, herbalnya apa aja Bu? Tapi yang dimakan apa dulu nih Pak? Makanannya. Kalau misalnya Bapak makanannya goreng-gorengan yang pedas yang panas-panas ya. Ini kalau untuk memperlancar pencernaan ya kembali lagi ke kunyit, temulawak itu sih Pak. Oh itu aja ya Bu? Kunyit, temulawak, kapulaga. Kalau kapulaga biasanya untuk ada peradangan Pak. Atau kapulaga itu lebih ke sifat penenang juga. Kalau misalnya kan kita kalau misalnya sakit lambung, aduh sakit sampai gelisah gitu kan. Nah dikasih kapulaga Pak. Gitu. Tapi kalau untuk madu juga bagus Bu. Madu campur madu juga.
Bagus. Tapi kalau memperlancar pencernaan, kalau memang nggak ada masalah apa-apa ya, cuman hanya memperlancar pencernaan aja ya, seperti pertanyaan Bapak tadi itu, yang apa namanya, pakai chia seed, lemon, sama madu. Oh iya Bu. Pak. Ya udah itu aja Bu yang saya tanyain. Iya Pak. Makasih Bu. Sama-sama. Mohon materi tadi di-share di grup dan kalau bisa sertakan juga nomor HP Ibu. Kayaknya Di materinya herbal udah di ini ya. Ada ini nih sindrom yang jadi harus pastikan dulu ya sindrom dingin atau panas baru bisa tentukan herbalnya. Jadi mungkin Iya, betul. menambahkan Bu ya. Iya. Ini yang ini aja Bu Pak Endang dari Purwakarta Bu. Yang mana Pak? Silakan Pak Endang Purwakarta. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, ini yang saya ingin saya sampaikan tentang herbal. Ukuran Bu nih, ukuran untuk herbal itu sebaiknya baik itu racikan ataupun apa yang misalkan satu macam gitu. Ukurannya berapa antara, kan ada yang kering, ada yang basah. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama sih kalau kita mengkonsumsi herbal, misalkan untuk salah satu kasus penyakit apa sampai sembuh atau gimana gitu. Terus yang kedua, yang penyakit biasa, ya penyakit biasa, misalkan untuk penyakit yang apa namanya, kayak untuk menurunkan tensi, misalkan begitu. Itu berapa lama Bu? Gitu. Itu saja sementara Bu yang kami sampai tanyakan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ukuran kering dan basah, kalau saya nggak pernah pakai yang basah sih ya Pak ya, pakainya yang kering ya. Jadi kalau kering itu biasanya misalnya apa dulu misalnya gitu kan, keluhannya apa. Jadi kita presentasikan Pak. Oh gitu Bu itu ya. dengan sejumput dan sejimpit tadi. Nah, kalau untuk berapa lama sih untuk penggunaan herbal itu sendiri? Nah, di dalam herbal itu kan ada yang namanya preventif atau pencegahan ya, pencegahan, peningkatan, promotif, kuratif itu penyembuhan, rehabilitatif itu pemulihan. Jadi kalau minum herbal itu ya jangan sebungkus habis terus udah Pak. Kalau memang ada keluhan gitu ya, ya sampai paling enggak minimal kalau memang kayak orang stroke itu minimal 2 bulan. 2 bulan lah, minimal 2 sampai 3 bulan Pak minum herbal. Terus nggak boleh ini. Sampai ada perbaikan di organ gitu. Gitu ya. Ini Bu, ini agak sedikit nih. Ada kasus ini. Apa memang itu terjadi dari situ? Ada seorang dia itu cerita sama saya mengeluh gitu. Pak katanya, saya tuh sering mengkonsumsi daun kelor. Nah, jadi itu darahnya itu malah rendah. Apa itu bisa terjadi seperti itu nggak Bu itu? Nah itu makanya apa namanya gini Pak, makanya herbal itu kita lihat nih. Tapi kalau daun kelor kalau memang cuman untuk konsumsi jangan setiap hari ya Pak ya. Kalau misalnya kita cuman buat sayur atau apa jangan setiap hari. Nah makanya kan kita ya itu dia saya bilang di dalamnya ada yang itu jangan misalnya orang hipertensi nih orang hipertensi minumnya apa yang sifatnya menaikkan bukan menurunkan gitu kan, jadi harus ya itu harus dikenali dulu morfologinya Pak.
Oh iya. Morfologi dan identifikasi herbal itu sendiri. Nanti di materi-materi berikutnya akan ada share kok, identifikasi herbal, Pak. Jadi kan nanti di situ bisa dibaca. Bisa dibaca-baca. Dan materi hari ini juga kayaknya ada sedikit identifikasi herbal juga, nanti bisa dibaca-baca gitu ya, Pak ya. Gitu ya, Pak. Oh ya gitu. Oke, terima kasih Bu dosen. Assalamualaikum Sama-sama, Pak Endang. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak tadi atas pertanyaan. Masih ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya? Barangkali tadi yang udah resen terus bilang lagi, boleh. Ini Pak, saya mau menjawab pertanyaan Pak Mujiono nih di chat. Ya, silakan. Hari ini banyak yang terkena diabetes. Mohon penjelasannya apa penyebabnya dan herbal yang apa yang manjur digunakan. Nah, nih kalau diabetes itu agak sulit ya Pak ya. Diabetes itu masalahnya dari gaya hidup Pak. Dari gaya hidup, dari makanan, dari pikiran gitu. Kadang-kadang nih orang diabetes itu ya makanannya udah benar nih, makanannya udah benar, herbalnya udah ini, tapi pikirannya nggak benar juga sulit. Jadi diabetes itu apa ya? Ya lebih menstabilkan sih Pak, lebih ke menstabilkan aja. Kalau untuk sembuh banget, benar-benar sembuh diabetes kayaknya agak sulit ya. Kalau untuk diabetes itu yang paling penting itu kelola pikirannya, kelola emosinya gitu. Soalnya kalau orang diabetes itu sensitif, Pak Mujiono, sensitif banget. Karena kita bentakan apa ibaratnya kayak kita ngomong, "Ah, kamu nih," gitu aja dia hatinya langsung ini, langsung itunya naik kan gulanya. Karena saya sendiri punya maksudnya ibu saya sendiri punya diabetes gitu. Jadi agak susah, tapi ini yang penting dijaga aja, Pak. Saya pernah kecolongan tuh, Pak, saya sendiri herbalis, tapi ibu saya karena ibu saya tinggal di kampung ya. Namanya orang tua tuh kan seneng tuh ke kebun-kebun gitu kan. Nah, satu ketika ibu saya tuh nggak tahu kena apa gitu kakinya kan. Tiba-tiba kata adik saya panas gitu kan, dibawa ke rumah sakit. Tapi ibu saya nggak ngerasain kaki itu sakit. Ternyata dibawa ke rumah sakit udah infeksi kakinya Pak. Udah infeksi, udah parah. Dioperasi, ya kan. Bahkan udah sampai pakai insulin di rumah sakit itu. Akhirnya saya rawat di sini untuk infeksinya saya bersihin pakai lintah, seminggu sekali saya lintah. Alhamdulillah yang tadinya kakinya Masya Allah busuk gitu kan, sembuh. Nah, itunya juga herbalnya juga yang tadinya ibu saya yang pakai insulin sekarang udah lepas insulin Pak, karena saya sering bikin ramuan untuk jiwa tengahnya ya, karena kan kalau diabetes itu pasti jiwa tengahnya bermasalah gitu kan, masalah banget pencernaan. Pokoknya jiwa tengah itu meliputi kayak lambung, limpa, kandung empedu, liver gitu kan. Nah, itu juga saya kasih ramuan yang namanya sambiloto, ciplukan, pegagan gitu kan, kayu manis. Nah, saya kasih probiotiknya mengkudu. Alhamdulillah sih Pak, stabil. Cuman kalau misalnya nih kita nih, ini kan saya ngecek tiap hari ya, kalau misalnya kita ada bahasa sedikit yang nyinggung aja misalnya, "Mama sih gini," langsung naik Pak. Gitu ya. Gitu. Kalau orang diabetes itu gimana ya, kita lebih menjaga emosinya sih yang penting. Gitu. Kalau Pak dari Mujiono. keturunan ada nggak Bu? Keturunan ada, kan biasanya biasanya kalau zaman dulu gen ya Pak, kalau sekarang kan gaya hidup Pak. Kalau diabetes itu gaya hidup kan. Orang pagi-pagi ngantuk, habis makan nih tidur, sebelum jam 11 tidur. Nah, itu kan bikin gula naik. Terus habis asar tidur, terus makan jarang olahraga gitu kan. Nah, apa aja dimakan, itu juga pemicu diabetes. Apalagi sekarang makanan-makanan sekarang kan banyak mengandung gula ya Pak ya. Iya. Lagi viral-viral di mana-mana. Itu yang penting sih kalau saran dari saya kalau untuk penderita diabetes itu lebih distabilkan aja sih. Kalau bisa ya beralih dari obat-obatannya itu diganti dengan herbal, karena kalau terus-terusan
pengguna namanya orang diabetes kan harus terus minum obat ya Pak ya. Itu nanti kena ginjal. Kalau udah ginjalnya bermasalah udah sulit. Gitu. Ya, ya. Kalau itu pakai daun kelor itu gimana? Itu membantu juga? Kalau untuk penyembuhan sih kalau bisa jangan cuman satu jenis aja sih. Harus dibikin formula, Pak. Harus ada presentasinya. Presentase dari herbalnya itu. Jadi kayak yang tadi saya sebutkan itu kayak sambiloto, pegagan, ciplukan, kayu manis kayak gitu. Itu ya. Kalau apa sih namanya, kalau daun kelor itu lebih kita untuk daya tahan tubuh aja sih, jangan jadiin obat banget gitu kan. Karena di dalam formula resep-resep saya juga jarang sih yang menggunakan daun kelor. Paling daun kelor saya bikin teh aja gitu. Itu kalau bikin teh, kalau misalkan di oven gitu gimana, itu bisa nggak Bu? Opennya kalau open tangkring atau open kompor ya, itu biasanya panasnya nggak stabil Pak. Jadi kadang gosong. Kalau ini pakai dehydrator. Tapi kalau open listrik bisa Pak. Listrik ya. Kalau listrik bisa, karena open listrik kan dia bisa kita atur panasnya kan. Ya. Bisa Pak. Ya. Jadi sih kalau saran saya sih kalau herbal itu kalau misalnya di sekitar rumah Bapak Ibu terus banyak-banyak bahan-bahan herbal gitu kan, daripada sayang gitu kan, udah aja dikering-keringin, disimpan, diplastikin, yang penting rapet gitu. Kan bisa dipakai kapan-kapan sewaktu-waktu kan. Ya. Gitu Pak. Pak Asep jam berapa Pak? Udah 44 Pak, 1 menit lagi. Bu, ada satu Bu nih, Bu Diah Bu. Tadi kan boleh. belum sempat. Ya, terakhir ya, Bu Diah, silakan Bu Diah. Boleh. Waktunya. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu, alhamdulillah ibunya banyak banget buat kita semua. Nah, yang saya mau tanyakan tadi sebagian ada yang udah terjawab, kemudian ada lagi yang mau saya tanyakan. Ini usulan nanti kalau bisa satu pembuatan probiotik kalau bisa diajarin juga ya Bu. Beda kelas Bu. Kalau itu bisa minta Pak Sarwan untuk kelas praktek ya Pak Sarwan ya. Terus kemudian nanti mungkin di lain waktu, tadi kan Ibu bilang nanti ada identifikasi herbal ya. Iya. Tadi kan Ibu sebutkan herbal kanker ya, mungkin ada herbal apa lagi ya, mungkin herbal pencernaan atau herbal pernapasan gitu ya Bu. Iya pasti. Insya Allah Bu, insya Allah. Tadi sebenarnya udah sedikit saya singgung loh herbal pencernaan itu. Yang dari awal dari saya pembacaan materi itu udah saya kasih resep tadi. Makanya saya bilang ini catat nih ilmu nih, saya bilang. Udah saya catat semua Bu. Cuma saya pengen pengklasifikasian aja dari anatomi kita itu, herbal itu terklasifikasi ke beberapa jenis herbal, apakah pernapasan, kanker dan apanya gitu. Jadi biar jelas gitu Bu. Iya. Kemudian tadi juga yang Ibu bilang tadi ada yang bagian tengah itu Bu, yang termasuk limpa, Gio tengah kan di dalam tubuh kita terbagi 3 gio ya. Gio atas itu jantung dan paru-paru, gio tengah itu kandung empedu, liver, limpa, lambung. Gio bawah itu ya ginjal dan kantong kemih gitu. Nah, tadi yang saya bahas adalah gio tengah. Ya, Bu. Jadi udah terjawab tadi, cuma pengen ini doang Bu, pengklasifikasian. Jadi gio itu terbagi dalam gio atas, tengah atau bawah gitu ya. Jadi udah dapat lagi. Iya. Herbal panas dingin juga tadi saya udah dapat jawabannya yang dari sindrom tadi. Nah, saya satu herbal daun Bu. Kalau herbal daun itu kan tadi Ibu bilang diambil yang tua ya Bu. Nah, apakah ciri-ciri yang tua itu apa yang berada paling atas atau yang bawah, atau ada juga orang yang bilang
urutan kelima atau ketujuh gitu dari atas gitu Bu, atau pucuknya, atau gimana Bu, daun yang bagus yang harus dipetik kita gitu Bu? Apa yang paling bawah atau yang dari tengah dari batang atau gimana Bu? Kalau contoh ini ya, herbal apa sih, daun keji beling ya? Ini Keji Bu, beling. Nah itu yang penting pucuknya nggak diambil. Saya nggak ngerti tuh lapis-lapisannya itu. Yang penting yang mendekati pucuk itu nggak usah diambil. Jadi yang tengah boleh diambil. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kayak panjang jiwo juga paling kita ngambilnya bagian tengahnya aja ya kali ya Bu ya? Iya. Oh, iya. Soalnya saya juga emang pencinta herbal Bu. Semua anak saya alhamdulillah nggak ada yang minum obat dokter, Iya, paracetamol lah. Masya Allah. Paracetamol sekarang mah diganti pakai sambiloto aja Bu, sama kunyit. Udah itu juga udah jadi paracetamol. Ya, kalau saya sih lebih seringnya kencur sama madu sih kalau buat anak-anak mah. Pokoknya itu doang yang saya mau tanyain. Yang lain-lain alhamdulillah sudah terjawab. Nanti mungkin di pembelajaran berikutnya minta itu aja yang di apa namanya kategori herbal. Oh, satu lagi Bu, yang ini herbal buat kulit gitu ya Bu ya, ada kan ya? Ada. Yang buat dibalur. Oh, buat dibalur. Kalau biasanya sih kalau gangguan gatal-gatal dari dalam saya pakainya daun mimba, Bu. Tetap ada temulawaknya juga gitu. Daun mimba. Tapi kalau untuk dibalur ya saya banyak sih mau pakai minyak, pakai salep gitu. Tapi maksudnya Ibu untuk keluhan apa nih? Nanti saya minta pengklasifikasian adakah herbal yang untuk dibalur, herbal apa aja namanya gitu. Kalau kemarin saya sudah praktek gini Bu, itu juga secara kebetulan ya. Karena anak saya kan kena ulet bulu Bu. Jadi badannya tuh bentol-bentol semua itu ya, sampai ke selangkangan-selangkangan. Udah saya inisiatif sendiri, saya memang tidak tahu ilmunya, inisiatif sendiri, saya mandiin pakai air hangat, terus sabunin. Kemudian saya parut kencur tuh, saya balurin tuh kencur di badannya tuh. Oh iya ya, itu kunyit juga bisa Bu, kunyit juga bisa untuk balur, peradangan juga. Ya, karena saya pikir anak gitu ya. Udah aja kalau di versi saya tuh kencur tuh lebih familiar gitu buat anak-anak gitu. Nah, itu alhamdulillah bisa, dan pernah juga suami kena ini ke black cutter sampai dalam, udah air darahnya tuh ngucur mulu katanya, udah berapa jam, 4 jam. Saya inisiatif aja udah ngambil lidah buaya, itu ditutup, alhamdulillah ketutup gitu Bu. Kalau Bu, biasanya kalau untuk luka darah itu Ibu tahu balakacida nggak? Atau apa ya, babandotan apa ya? Saya kan pernah nih ada di depan saya langsung itu ada orang kecelakaan kan. Ya memang ada orang kecelakaan itu darahnya ngucur di pipi lagi, kasihan perempuan kan. Nah di sekitar situ saya bingung mau ngapain gitu kan, mana depan mata gitu kan. Akhirnya saya ambil balakacida, saya tumbuk, saya popolin Bu di luka. Alhamdulillah darahnya berhenti Bu. Tadinya ngocor. Berarti babandotan juga bisa ya Bu ya? Iya, balakacida tuh kalau saya babandotan deh nama lainnya. Ya, kalau di aku babandotan namanya, tapi adanya di pinggiran sawah gitu. Ya biasanya memang iya banyak di sawah-sawah biasanya. Ya, buat sakit mah juga itu bagus buat luka lambung. Tapi kalau balakacida sih kalau di materi yang saya pelajarin itu bukan untuk diminum Bu, untuk obat luar. Bapak saya ini kasus adik saya Bu, malam-malam sakit mengerang-erang ya, itunya mahnya parah. Bapak saya ngambil ke sawah tuh babadotan 3 lembar, direndam air hangat, air panas ya Bu, di segelas ditutup aja. Terus diminumin tuh alhamdulillah. Oh, dibikin infus ya. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang juga dia kayaknya udah nggak pernah sakit mah lagi. Babadotan aja. Alhamdulillah. Pak Asep udah jam 10. Iya. Bu Dia udah cukup pertanyaannya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Ya, jadi Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah menyampaikan ini materi awal Bu ya. Jadi kalau apa yang diminta Ibu tadi tentang klasifikasi atau apa saja itu memang nanti materinya nyambung sana Bu. Ini kan baru pengenalan tentang herbal-herbal yang
Nusantara ini. Jadi herbalnya sendiri itu kan macam-macam, ada herbal TCM. Ya, kalau di translate kan itu sebenarnya ada yang sama juga, nama-nama herbal di Cina atau itu sama aja sebenarnya. Jadi intinya kalau mereka pakainya bahasa mereka gitu kan, kita pakai bahasa kita. Nah, insya Allah Bu ya, nanti untuk materi selanjutnya mengenai formulasi, dosis, itu nanti akan disampaikan juga oleh Bu dosen untuk materi-materi selanjutnya, termasuk untuk kalau mau bikin herbal itu misalkan kan kalau nggak salah itu ada yang namanya herbal raja, herbal utamanya apa, itu ada tambahan-tambahan herbalnya, itu akan disampaikan juga. Jadi seperti itu ini gambarannya untuk ke depan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu dosen atas materinya. Saya juga ucapkan terima kasih juga kepada para mahasiswa yang hadir yang sangat antusias untuk menyimak materi. Mudah-mudahan apa yang Ibu dosen dan para mahasiswa mempelajari materi herbal ini bermanfaat dan insya Allah buat kemaslahatan kita bersama. Itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan tim saya, bagian admin saya, Bapak Sarwan yang selalu hadir menemani kita, juga kepada dari mewakili yayasan, yaitu Bapak Tabib yang sudah selalu bersama-sama kita menjaga atau memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, demikian pertemuan pada hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi terus terang saja pada awal ini saya mati lampu Bu ya, jadi agak sedikit gangguan. Spanengnya kecil sehingga tadi ada beberapa masalah untuk suara saja. Jadi mohon maaf yang besar-besarnya. Insya Allah ke depan kita akan lebih baik lagi. Marilah kita tutup kegiatan perkuliahan malam hari ini dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih Pak Asep, makasih semuanya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu dosen, sampai ketemu Sama-sama lagi. Pak. Kasih Bu dosen. Sama-sama.